Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Divanardi, NIM D600190097. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang terdapat pada Praktikum Pemrograman Komputer 2020. Langsung saja kita ke modul 1, yaitu Python dasar. Sebelumnya, apa sih Python itu? Python merupakan bahasa pemrograman multiguna dengan perancangan yang berfokus pada pembacaan kode atau objek. Python ini juga merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas dengan dilengkapi source code-nya, debugger, profiler, fungsi sistem, GUI, dan basis datanya. Nah, dalam program sendiri pasti memiliki sebuah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sini Python memiliki kelebihan yang pertama yaitu mudah dipelajari karena memiliki tata bahasa yang sederhana. Kedua, mudah dibaca dan dikoreksi. Yang ketiga yaitu perintah dan kodenya yang dimiliki lebih singkat. Yang keempat, gratis dan dapat diakses atau didownload secara gratis. Python juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu memiliki keterbatasan dengan akses data yang besar atau multiprosesor. Yang kedua, terlalu lambat untuk digunakan dalam proyek yang besar atau sangat rumit. Yang ketiga, Python tidak baik untuk tugas intensif memori atau untuk penyimpanan berskala besar. Nah, kita langsung beranjak pada materi berikutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemroses. Flowchart ini terdiri dari sekumpulan simbol yang dimana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan penerimaan masukan atau input dan diakhiri dengan penampilan hasil datanya atau output. Ini saya akan menjelaskan flowchart program yang saya buat yaitu kuis sederhana. Yang pertama, kita mulai terus masukkan name, nama dan tanggal yang akan kita masukkan. Kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Apabila jawaban yang dimasukkan benar, maka akan muncul tulisan benar di bawahnya. Apabila salah, juga akan muncul di bawahnya. Kemudian setelah itu kita masukkan jumlah benar dari tipe soal yang sudah kita kerjakan. Kemudian nanti ketika sudah dimasukkan jumlah benarnya, maka akan muncul hasil atau nilai yang akan diperoleh si pengisi pertanyaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program pengandian dari program yang sudah saya buat yaitu kuis sederhana. Di sini apabila pertanyaan yang sudah muncul dan dijawab dengan benar, maka akan muncul tulisan benar. Apabila jawaban yang dimasukkan salah, maka akan muncul juga tulisan. Ada program pengulangan. Yang pertama pengulangan while. Pengulangan while ini digunakan untuk mengulang perintah yang akan dimasukkan. Apabila tidak diketikkan kata ya, maka program ini akan terus berulang. Jadi untuk menghentikan program ini cukup mengetikkan ya. Kemudian ada for. For ini untuk membuka dictionary dari list soal dan untuk menghitung total nilai yang sudah diperoleh. Tipe data yang saya gunakan dalam program kuis sederhana ini yaitu integer. Integer berguna untuk pembacaan bilangan bulat. Operator yang digunakan dalam program kuis sederhana ini yaitu operator aritmatika. Aritmatika ini yaitu sebuah perhitungan yang berhubungan dengan aritmatis atau matematis. Oke, lanjut ke modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet. Apa sih GUI itu? GUI atau Graphical User Interface adalah program antarmuka yang berguna sebagai media komunikasi antar pengguna dengan perangkat lunak. GUI akan mempermudah pengguna dalam pengoperasian serta memberi kenyamanan saat menjalankan suatu aplikasi. Nah, sedangkan PySet 2 adalah program Python yang terhubung dengan toolkit GUI.
dengan platform Qt. PyZ2 dapat berjalan di semua platform yang didukung Qt termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux. Kita langsung menuju pada program perhitungannya langsung. Nah, di sini program perhitungan ini digunakan untuk menghitung harga barang dan juga jumlah yang akan dikeluarkan. Oke, langsung saja kita run programnya. Tampilan seperti ini. Langsung saja kita coba masukkan barangnya, jumlah barang, untuk memasukkan jumlah barang yang akan dimasukkan. Kemudian ada uang. Uang di sini digunakan untuk uang yang akan diberikan kepada kasir. Kita isi 20.000. Coba kita hitung. Nah, maka kembalian adalah 2000. Kemudian ada tombol hapus. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data yang sudah diisikan pada tampilan ini. Kita klik saja, maka akan muncul peringatan seperti ini. Boleh yes dan no untuk membatalkan. Coba kita yes. Nah, maka datanya akan hilang. Kemudian ada tombol kembali, digunakan untuk kembali ke menu utama. Kemudian kita akan mengupas tentang tampilan widget ini. Yang pertama dari jenis produk ini dapat digunakan atau bisa digunakan seperti ini dengan penulisan combo box. Nah, combo box seperti ini, dan data-data ini diisikan agar muncul seperti ini di tampilannya. Nah, kenapa ketika kita milih salah satu produknya muncul langsung harga? Karena ini terhubung langsung dengan pengandaian ini pada dev ini. Nah, di sini ini untuk menentukan harga per jenis produknya. Jadi ketika jenis produknya dipilih, maka otomatis langsung muncul juga harganya. Nah, untuk jumlah barang ini menggunakan spin box. Spin box itu dapat diubah dengan mengklik tombol panah yang ada di sebelah kanan ini. Nah, contohnya ini dinaikkan, dia akan terus nambah seperti itu. Yang uang menggunakan Qline Edit. Qline Edit itu berfungsi untuk menambahkan angka atau juga huruf, jadi bisa diubah-ubah sendiri. Oke, kita lanjut pada modul 3, yaitu web statis dengan Django. Yang pertama, HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu website yang dapat diakses dengan menggunakan internet agar dapat ditampilkan pada layar komputer. Nah, selain HTML juga ada CSS. CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menunjang fungsi dari website. Kemudian Django itu sendiri. Django adalah sebuah web framework yang membantu untuk membuat website dengan berbagai fitur di dalamnya agar tidak menuliskan kode Python yang sama berulang-ulang kali. Oke, kemudian kita akan membuat project. Pertama kita buka CMD, kita ketikkan Django.
kita tuliskan namanya UAS Proko. Kemudian kita ketikkan Python manage.py server. Nah, jika sudah, kita copy link di sini. Terus kita masuk pada link di sini. Oh, maaf, salah. Nah, berarti jika sudah it's worked, ini berarti filenya atau programnya berhasil. Baik, kita lanjut untuk pembuatan apps. Pembuatan apps ini sama seperti pembuatan project tadi, tetapi untuk tulisannya berbeda. Langsung saja kita buka JMD. Ini kita Python manage.py start add kontak. Nah, sini langsung muncul kontak. Ini untuk pembuatan apps. Baik, kemudian kita beralih pada penjelasan HTML. Nah, di sini HTML itu bisa digunakan apabila sudah diketikkan HTML seperti ini. Jadi di akhir juga ada seperti ini, dan garis miring ini diartikan sebagai penutup. Di awal kan tidak ada. Nah, kemudian dari atas ini, .static ini fungsinya untuk apa? .static ini berfungsi untuk membaca file static yang sudah diketikkan. Kemudian ini title itu judulnya bernama Uang Reza. Nah, judul ini akan muncul seperti ini. Judulnya di sini. Kemudian ini untuk icon di sini diambil dari file static dengan nama filenya yaitu bd.png. Nah, di sini. Ini yang berada pada file static. Kemudian ini CSS yaitu CSS nanti ada sendiri dijelaskan nanti saja. Ini body ini berguna untuk membuat body yang ada pada tampilan ini Uang Reza. Div class ini berfungsi untuk kita nanti pembuatan CSS. Nah, di sini kita buat ruangan yaitu home, about, snack, overstore, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk di tampilannya akan seperti ini. Itu diawali dengan pembuatan ruang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kelas com dengan tulisan selamat datang di Reza Snack. Nah, di sini tulisan ini nantinya akan muncul di sini. Selamat datang di Reza Snack. Nah, satu ini fungsinya untuk apa? Satu ini fungsinya untuk membuat ketebalan dari ini teksnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita beranjak pada CSS-nya. Di sini CSS ini berfungsi untuk membuat tampilan dari website supaya lebih indah untuk dipandang. Nah, di sini kita menuju pada head ini. Ini head. Width ini yang memiliki arti lebar. Lebarnya berarti ini 100% full. Untuk ketinggian kita 65%. Di sini juga ada background color digunakan untuk membuat warna background ini berupa kode warnanya. Jadi ini difungsikan untuk mengatur letak kanan kirinya dari si
ini dari si head. Nah, kemudian jadi sama-sama nanti margin itu untuk mengatur margin top ini untuk mengatur bagian atas, jadi jarak dari atas sampai div ini itu berapa, margin left sama berarti jarak dari kiri berapa. Kemudian background color sudah ya, tadi digunakan untuk membuat warna background. Border top ini digunakan untuk membuat border pada bagian atas dan juga border bottom bagian bawah. Ini untuk footer bottom tadi untuk bagian bawah, width lebarnya 100%, height-nya tinggiannya 20 pixel sama seperti tadi. Nah, di sini ada display. Display ini digunakan untuk menampilkan. Di sini kita ketikkan blokan. Diketik blok, berarti itu nanti tampilannya akan blok. Terus warna blok dari ini itu apa? White. Kita coba ya. Nah, ketika kursor diarahkan, maka dia akan ngeblok dengan warna putih. Begitu untuk fungsi dari CSS. Yang lainnya, kurang lebihnya bukan yang sama. Selanjutnya kita ke modul 4 yaitu web dinamis dengan Django. Nah, di web dinamis dengan Django ini ada beberapa pengertian, yaitu pertama database. Database adalah sebuah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer. Yang kedua ada XAMPP. XAMPP adalah sebuah perangkat lunak yang bebas atau open source yang didukung oleh banyak sistem operasi serta merupakan kompilasi dari berbagai bentuk program. Yang ketiga adalah menggunakan Apache. Apache merupakan sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response HTTP dan login informasi secara detail. Apache dapat digunakan sebagai web server yang modular, kompak, dengan mengikuti standar HTTP. Kemudian ada MySQL. MySQL merupakan database engine yang mampu menerima dan mengirimkan sangat cepat multi-user serta mendukung bahasa database pengertian SQL atau struktur query language. Program ini dapat dipakai untuk menambahkan, mengubah, dan mengelola berbagai macam tipe data. Oke, kali ini saya akan menjelaskan proses dari create, update, dan delete dari program dashboard yang sudah saya buat. Oh ya, sebelumnya database memiliki manfaat, yaitu tidak terjadi reduksi pada basis data, kemudian integritas data terjaga, independensi data juga akan terjaga, kemudian untuk berbagi data, kemudian juga kemudahan untuk mengakses data. Nah, sedangkan manfaat dari web dinamis untuk perusahaan sendiri yaitu digunakan sebagai media informasi untuk dapat diketahui customer. Nah, jadi nanti pelanggan dapat mengetahui info-info yang ada pada web perusahaan ini. Maka digunakanlah web dinamis ini dan juga dapat diisi komentar. Oke, langsung saja kita praktekkan program delete. Delete di sini berfungsi untuk menghapus data. Coba kita nomor 1 Qtela, coba kita delete. Nah, di sini Qtela akan hilang, tidak ada lagi di basis data. Kemudian kita coba tambahkan data. Sini masukkan katakanlah 9 Mei, nama barangnya Qtela yang tadi sudah dihapus, terus jumlah barangnya 100, expired date-nya kita ganti Maret, harganya misal 10.000, kita kirim. Nah, di sini Qtela akan muncul lagi. Kemudian ada program update. Program update ini untuk mengubah data yang ada pada tabel di sini. Coba kita, nah, misal jumlah barangnya kita rubah menjadi 150. Kemudian expired date-nya kita hapus, ganti 2030 misalnya. Oke, kita kirim. Ini Oreo, jumlah barangnya menjadi 150, expired date-nya 4 Juni 2030. Oke, mungkin itu dari penjelasan proses dari create, read, update, dan delete. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.